Shalom for Years. Puji Tuhan kalau di tahun yang baru ini kita boleh memulai ibadah live YouTube kita yang pertama di tahun 2021. Nah, sebelum kita masuk di dalam ibadah, mari kita satukan hati dan kita tundukkan kepala kita dan kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan sore hari ini di mana kami boleh Bapa melakukan ibadah pertama kami Tuhan for the Generation di tahun 2021 ini. Kami rindu Bapa kalau Engkau yang boleh memberikan Tuhan setiap roh kudus-Mu dalam setiap kehidupan kami. Sehingga dimanapun kami berada, apapun yang kami kerjakan Tuhan, kami boleh berhenti sejenak. Dan kami boleh Tuhan bersekutu di dalam Engkau untuk memulai tahun baru kami ini. Hamba mau berdoa setiap waktu demi waktu, baik pujian ataupun firman-Mu, ketika firman-Mu ditaburkan, biarlah Engkau yang memberikan kepada kami konsentrasi yang baik Bapa, sehingga kami boleh Tuhan menerima setiap berkat firman-Mu ataupun berkat dalam setiap pujian. Kami siap Tuhan berdoa, dan kami siap Bapa untuk bersekutu bersama dengan Engkau pada saat sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami siap untuk beribadah bersama. Haleluya, amin. Oke, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom for Years. Sore hari ini kita kembali bertemu dalam ibadah For God Generation yang sebentar lagi akan kita mulai. Saya percaya kalau kita boleh ada sampai hari ini, sampai detik ini merupakan suatu penyertaan Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang selalu setia, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Sedetik kau tinggalkan diri
Teman-teman, mari kita memuji nama Tuhan lebih dalam lagi. Mari kita sembah Dia karena Dia adalah perisai kita yang selalu menjadikan kita penuh kemenangan. Teman-teman, saya percaya kalau kita tidak bertemu secara onsite di gereja ini, tapi saya percaya Roh Kudus itu selalu ada bersama-sama kita dimanapun kita berada. Dan Dia akan selalu menolong dan bekerja dalam kehidupan kita. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Kudus manis dan lembut,
kudus, manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasamu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu. Kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu. Kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Ya, shalom semuanya. Shalom for years. Bagaimana kabar kalian semua? Ya, saya berdoa kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik-baik saja. Kita hari ini masih beribadah via online, tapi nggak apa-apa. Kita percaya bahwa Tuhan bisa hadir dimanapun kita berada. Dan hari ini kita sama-sama mau belajar kebenaran firman Tuhan. Kita ambil Alkitab kita dalam Matius 15 ayat yang ke-17 sampai 20. Oke, kita baca bersama-sama. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut, turun ke dalam perut, lalu dibuang di jamban? Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Ayat 19, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Sebelum kita bahas lebih lanjut, saya mau kita sama-sama untuk masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami masih boleh beribadah, walaupun via online sekalipun Tuhan. Tapi kami percaya hadirat Tuhan boleh kami cari, boleh kami temukan dimanapun saat ini kami berada Tuhan. Dan biarlah Engkau pakai hamba-Mu yang jauh dari kata sempurna ini untuk boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, teman-teman, kita sudah baca di ayat 17 sampai 20. Sebelum kita lebih lanjut lagi gitu ya, kita perlu tahu dulu ayat-ayat sebelumnya ini ngomong apa sih, gitu kan. Jadi singkat cerita, di ayat yang pertama itu ada ahli Taurat dan orang-orang Farisi, gitu ya. Jadi dia datang menemui Tuhan Yesus dan murid-muridnya, dan singkat cerita itu mereka itu melihat bahwa murid-muridnya ini kok nggak cuci tangan, gitu kan? Kok asal makan, nggak cuci tangan dulu, nggak membasuh tangan, gitu kan? Dan orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini komen, gitu kan? Mengkomen yang dilakukan murid-murid Tuhan Yesus ini. Dengan alasan, loh ini kok melanggar firman Tuhan. Mereka ngomong kayak gitu. Tapi yang menarik ada jawaban Tuhan Yesus di ayat yang ketiga, gitu ya. Di mana Tuhan Yesus juga bilang,
Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu, gitu kan? Loh, maksudnya gimana sih, gitu kan? Jadi maksudnya gini, pada masa itu, gitu ya, itu mereka sangat menjunjung tinggi namanya adat istiadat, gitu ya. Dan mereka mencoba untuk menggabungkan antara adat istiadat dan juga firman Tuhan. Dan ternyata semua itu bertolak belakang. Contohnya kayak gini. Ini dibahas di ayat yang keempat. Di ayat yang keempat itu ditulis gini. Ini Tuhan Yesus yang ngomong ya. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Gitu kan. Tetapi ketika di zaman itu gitu ya, buat mereka hukum itu sudah tidak berlaku lagi. Dalam artian gini, ketika mereka misalnya sudah punya uang gitu ya, udah punya harta, terus kemudian mereka itu seolah-olah memberikan semuanya itu yang jadi hak miliknya itu, harta miliknya kepada Allah. Gitu ya. Nangkep sampai sini ya. Diberikan kepada Allah, tetapi ketika mungkin orang tuanya lagi butuh gitu ya, dan itu mereka nggak kasih untuk mereka. Dengan alasan, oh iya ini semuanya sudah tak berikan kepada Allah. Loh, bukannya ini juga suatu hal yang mungkin sedikit kurang ajar gitu kan, dengan alasan memberikan untuk Tuhan, padahal orang tua sendiri gitu, dan dia nggak mau memberikan, nggak mau membantunya dengan alasan memberikan ini untuk Allah. Ini semacam adat istiadat yang digabungkan dengan firman Tuhan dan sangat bertolak belakang. Nah, kita mau bahas hari ini gitu ya. Kemudian kita semua sudah membahas tadi gitu ya. Awal mula cerita ini bermula itu seperti apa. Yang menarik ini, itu bukan hanya terjadi di masa Tuhan Yesus waktu itu ya. Bukan terjadi di masa lalu aja. Yang menarik, sadar atau tidak, hal itu juga terjadi di masa ini. Iya, bagaimana manusia berusaha secara fisik, secara tata cara kehidupannya untuk mengubah hidupnya. Maksudnya gimana? Artinya gimana? Artinya gini, dengan segala perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan, dengan segala hal yang mereka lakukan, apapun itu, mereka berusaha merubah hatinya. Mereka melakukan sesuatu yang dari luar dengan harapan merubah apa yang di dalam. Mereka beranggapan kalau yang di luar sudah baik, yang di dalam pun juga ikut baik. Nah, ini yang terjadi pada orang-orang Yahudi pada zaman Tuhan Yesus. Memang ada larangan, memang ada perintah Tuhan. Kalau kita tahu ada 10 perintah Allah, tapi sebenarnya 10 perintah Allah itu ditujukan untuk yang ada di dalam kita. Bukan yang ada di secara luarnya aja, tapi lebih ke yang di dalam kita. Orang-orang Yahudi pada zaman itu, mereka melakukan apa yang Tuhan perintahkan secara lahiriah, fisiknya. Wah, dilakukan secara fisik. Namun luar biasanya gini, manusia itu sangat pandai untuk mengimprovisasi dan kompromi untuk mempermudah kehidupan mereka. Maksudnya gimana? Contohnya gini, mereka membuat aturan-aturan tertentu, ya mungkin seperti adat istiadat, mungkin seperti tradisi, atau mungkin dan lain sebagainya, gitu ya, yang seringkali tidak sesuai dengan firman Tuhan, tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Sama seperti di ayat ini tadi, mereka mencoba menggabungkan firman Tuhan dan juga adat istiadat yang tentunya sama sekali jauh berbeda, bertolak belakang, bahkan nggak nyambung sama sekali. Mereka berusaha menghubung-hubungkan hal itu. Mereka tidak bisa membedakan hal-hal yang bersifat primer maupun sekunder. Karena mereka pada dasarnya nggak tahu dan juga tidak mengerti perintah Tuhan dengan baik. Sebagai contoh, ini contoh keseharian kita gitu. Saya percaya anak-anak 4G semua rajin berdoa gitu ya. Makanya saya kasih contoh ini. Contohnya adalah
doa. Jadi doa itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan batin kita. Semua sepakat ya, batin kita. Karena ini termasuk relasi kita pribadi dengan Tuhan. Tapi saat ini banyak disalahartikan untuk show off gitu ya. Ketika disuruh doa, wah di doanya dipanjang-panjangin gitu. Supaya kelihatan, oh ini rohani banget. Atau doanya, wah sambil nangis-nangis gitu ya. Saya nggak menyalahkan orang doa nangis-nangis. Tapi mungkin seperti itu gitu ya, dilebih-lebihkan nangis supaya terlihat apa? Lebih rohani daripada yang lain. Atau mungkin kita melakukan hal-hal yang dari luar kelihatan baik gitu ya, hanya untuk terlihat saleh, hanya untuk terlihat wow, kamu itu rohani banget ya, kamu keren banget. Dan sadar atau tidak, kita jadi sombong. Kita merasa lebih hebat daripada orang lain. Apalagi ketika kita melihat orang lain tidak melakukan seperti yang kita lakukan. Wow. Ketika kita melakukan hal-hal yang bersifat agamawi atau religi, gitu ya. Ketika kita melakukan hal-hal yang bersifat religi, itu membuat kita merasa cukup dengan sudah melakukan perintah Tuhan. Ketika kita sudah melakukan hal yang bersifat agamawi atau religi, buat kita itu sudah merasa cukup dan sudah melakukan perintah Tuhan. Contohnya mungkin hal simpel, ketika kita diberi tugas mungkin pelayanan, gitu ya, ada banyak 1001 alasan untuk kita menolak pelayanan. Atau mungkin kita mengambil pelayanan itu dengan motivasi yang salah, dengan motivasi supaya, oh iya aku kepingin tampil di mimbar, aku kepingin dilihat banyak orang, aku kepingin ini yang jatuhnya malah ego kita pribadi. Banyak orang mungkin merasa seperti itu ketika kita sudah melakukan hal yang bersifat agamawi, kita sudah melakukan perintah Tuhan. Saya akan ambil contoh, ada kisah gitu ya di Alkitab. Singkat cerita aja, ini tentang orang Farisi dan juga pemungut cukai. Ya, ceritanya gini, mereka sama-sama beribadah di rumah Tuhan waktu itu, dan kemudian orang Farisi ini ketika berdoa, karena mereka sudah memberikan persembahan gitu ya, sudah memberikan persembahan, dan mereka berdoa. Cirinya orang berdoa pada masa itu gitu ya, orang Farisi ahli Taurat itu mengangkat tangan gini loh, mengangkat tangan dan mereka doa. Oh Tuhan, intinya beruntungnya saya ini nggak seperti pemungut cukai. Dia doa kayak gitu. Dan pemungut cukai pun antara mau masuk atau enggak, dia juga seperti merasa kayak, wah ada perbedaan kasta ya, kayak gitu. Dan pemungut cukai juga bukan berdoa angkat tangan, tapi dia malah menundukkan tangannya, kepalanya. Dia ngomong, Tuhan kasihanilah aku, karena mungkin celakalah aku gitu kan, karena kita tahu pemungut cukai itu dibenci banyak orang. Nah dari dua hal yang ini, dua kisah ini, Tuhan bertanya, siapa yang lebih berkenan? Tuhan bilang, pemungut cukai ini. Loh, kok bisa? Kok bisa pemungut cukai ini yang lebih berkenan? Jelas, karena pengenalan mereka akan Tuhan itu berbeda. Di mana pemungut cukai ini memaknai doa tersebut sebagai relasi, seperti relasi, gitu ya. Sedangkan orang Farisi yang kita bisa lihat hidupnya itu melakukan banyak hal yang bersifat agamawi, bahkan mungkin semua perintah Tuhan mereka lakukan, tapi ternyata pengenalan akan Tuhannya blur, nggak jelas. Mereka hanya melakukan perintah Tuhan tanpa mengenal pribadi Tuhan. Teman-teman, ini yang membuat kita harus jujur bahwa apa yang di luar, apa yang kita tampilkan saat ini, itu tidak selalu sama dengan apa yang di dalam kita. Apa yang di luar kita harus jujur akan hal ini.
apa yang di luar kita itu seringkali tidak selalu sama dengan apa yang ada di dalam kita. Apakah mungkin kita saat ini seperti orang-orang Farisi yang seperti terlihat saleh ketika di gereja, melakukan banyak hal gitu ya, seperti pelayanan dan lain sebagainya, tapi sebenarnya kita tidak mengenal Tuhan sama sekali. Pengenalan kita akan Tuhan blur, nggak tahu. Terus gimana dong? Maksudnya gimana? Maksudnya gini loh, ketika tadi saya bilang, ketika kita melakukan hal-hal yang agamawi lebih dari orang lain, kita selalu merasa jadi orang yang paling benar. Betul ya? Ketika kita sudah melakukan hal-hal yang agamawi, secara nggak langsung kita selalu merasa jadi orang yang paling benar. Selalu jadi orang yang paling tahu Alkitab. Kita merasa lebih hebat dari orang lain. Akhirnya apa? Kita mulai secara nggak sadar bahasa Jermannya itu ngilok-ngilokno orang lain. Gitu loh. Kita mulai menghina mereka. Kita mulai membandingkan hidup kita dengan orang lain. Bahkan yang lebih parah, mungkin kita menghakimi hidup kita dengan hidupnya orang lain gitu kan. Wah, aku lebih saleh kok kamu enggak. Aku lebih suci, kamu enggak. Mungkin seperti itu. Atau mungkin aku lebih hebat daripada kamu. Aku puasa itu 60 hari non-stop. Gitu kan. Atau aku puasa 3 bulan non-stop. Gitu. Kamu mana puasa enggak? Cuman sehari aja nahan lapar enggak bisa gitu kan. Aku 60 hari non-stop. 3 bulan non-stop. Gitu kan. Puasa terus. Gitu. Kita mulai sombong. Dan ini yang sangat berbahaya. Kalau misalnya kalian bilang, terus hidupmu gimana? Kamu bisa ngomong kayak gini, hidupmu gimana? Dan saya pun juga belajar. Ketika saya ngomong seperti ini, jangan dikira, hidup saya sudah yang paling benar, hidup saya sudah yang paling suci. Enggak. Dan saya mau kita untuk sama-sama belajar. Oke, kita akan kembali ke Matius 15. Gitu ya. Mengenai adat istiadat ini kita harus sepakat dulu. Bahwa kalau beberapa adat istiadat itu ya, itu sifatnya turun-temurun. Gitu ya. Bahkan mungkin sampai saat ini juga ada beberapa yang turun-temurun gitu kan. Hal itu membuat kita berpikir ketika kita tidak melakukannya, kita akan melanggar adat tersebut. Kita dinilai tidak menghormati adat tersebut. Dan di zaman itu gitu ya, ahli Taurat atau orang-orang Farisi ini menuntut Yesus dan murid-muridnya untuk mengikuti aturan tersebut. Seperti tadi saya bilang di awal gitu ya. Jadi mereka mungkin ngomong ke murid-muridnya Tuhan, kalian kok makan itu nggak cuci tangan dulu ya? Harusnya kalian itu membasuh tangan kalian dulu sebelum makan gitu kan. Wah, berarti kalian itu najis gitu. Langsung ada penghakiman gitu. Najis gitu. Nah, yang menarik jawaban Tuhan Yesus di ayat yang ketiga. Gitu ya. Tuhan Yesus bilang, kamu terlalu fokus dengan adat istiadat gitu. Dan kamu malah mengabaikan firman Tuhan. Padahal firman Tuhan itu yang harusnya diutamakan lebih dari apapun, termasuk adat istiadat. Dan di konteks ini seolah-olah adat istiadat itu lebih utama dibandingkan firman Tuhan itu sendiri. Ini yang membuat Tuhan Yesus marah. Tuhan Yesus muak ya dengan segala kepalsuan itu gitu. Sebagai contoh di ayat yang kelima, kalian bisa simak gitu ya. Jadi gini, itu singkatnya, mungkin nanti di bawah akan ditampilkan ayat yang kelima gitu ya. Jadi menurut orang Farisi, seseorang bisa menyatakan bahwa uang, barang atau hal-hal lain yang miliknya itu yang sudah dikhususkan bagi Allah, walaupun itu masih ada di tangannya, belum diberikan ke rumah Tuhan waktu itu gitu ya, itu sudah dianggap menjadi milik bait Allah, padahal belum diberikan. Ya, masih ada di tangannya mereka dan belum diberikan, tapi mereka sudah klaim itu bahwa itu milik bait Allah, sehingga tidak bisa digunakan untuk membantu orang lain. Apalagi membantu orang tua mereka. Ini konteksnya di ayat yang ini gitu ya.
sebagai contoh, gambaran simpelnya, mungkin seorang anak punya uang yang sebenarnya bisa dipakai untuk membantu orang tuanya. Tapi karena alasan tersebut, alasan ini kurban bagi Allah, gitu ya, uang ini tidak bisa dipakai untuk membantu orang tuanya. Jadi dengan kepalsuan yang ada, kepalsuan dari luar ini, mereka memanfaatkan semua hukum itu, gitu ya, memanfaatkan terutama hukum itu tadi ya, untuk lari dari tanggung jawab mereka mengurus orang tua. Jadi seolah-olah ini uang ini untuk bait Allah, gitu kan. Siapa kamu, gitu kan? Padahal itu orang tuanya sendiri. Mungkin seperti itu, gitu ya. Kalau kita gambarkan di saat ini dengan bahasa yang anak muda, gitu ya. Siapa elu, gitu kan? Ini uang buat Tuhan, gitu. Jadi secara nggak langsung mereka memanfaatkan hukum itu untuk lari dari tanggung jawab mengurus orang tua. Dan Tuhan Yesus sangat muak dengan orang-orang Farisi ini, gitu ya, mengubah hukum Allah, gitu kan. Kalian bisa nanti baca juga di rumah di ayat yang ke-6 sampai 11, gitu kan. Di mana Tuhan juga menjelaskan di situ di ayat yang ke 7, gitu ya. Di ayat yang ke-7 Tuhan bilang, "Hai orang-orang munafik, gitu. Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia." Wow, sama Tuhan langsung ditembak, gitu ya. Kalian lakukan semuanya itu perintah manusia. Bangsa ini boleh menyembah aku, gitu, tapi hatinya jauh dari padaku. Artinya apa sih? Artinya Tuhan lebih melihat hati kita ini loh. Bukan berdasarkan apa yang sudah kamu lakukan buat Tuhan, yang dari luarnya, yang mungkin pelayananmu sudah banyak. Bukan itu yang Tuhan lihat, gitu. Tapi Tuhan lebih lihat hatinya. Dan akhirnya singkat cerita, murid-muridnya juga bingung, gitu ya, dan panik mungkin. Di ayat 12 sampai 14 bisa kalian ikuti. Mereka tanya sama Tuhan, "Terus gimana Tuhan? Terus sebenarnya apa sih yang Tuhan maksud?" gitu kan. Dan di ayat ke-17 sampai 20 itu yang Tuhan jawab. Itu yang kita baca tadi, gitu ya. Kita tahu bahwa Tuhan bilang di ayat 17 sampai 20 tadi ya. Terutama di ayat yang ke-18. "Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang." Jadi bukan sekedar kamu cuci tangan terus hidupmu bersih, kamu basuh tanganmu terus sudah, kamu nggak najis. Bukan seperti itu. Bukan. Artinya gini, bukan berarti ya Tuhan Yesus ini meremehkan kebersihan. Atau mengatakan bahwa seseorang nggak perlu cuci tangan sebelum makan, atau sebelum menyiapkan makanan nggak usah cuci tangan. Bukan gitu. Namun Tuhan Yesus ini mengecam para pemimpin agama yang munafik. Karena mencampurkan hukum Allah yang sempurna dengan tradisi manusia. Yesus dengan jelas mengatakan bahwa yang membuat seseorang najis adalah perbuatan jahat yang berasal dari hatinya. Sekali lagi nangkep loh ya, bukan berarti, Tuhan Yesus ngomong kok berarti yang keluar dari hati, berarti kalau kita makan nggak cuci tangan, ya jangan gitu. Itu bukan itu konteksnya, gitu loh. Bukan itu. Nah, lewat hari ini kita boleh belajar banyak, termasuk tadi saya bilang untuk pribadi saya juga. Seringkali kita sebagai anak-anak muda, kita gampang sekali dikecohkan dengan hal-hal duniawi. Benar ya? Hal-hal yang di luar firman Tuhan. Kita lebih cenderung melihat kemegahan dunia dan setiap keindahannya. Padahal hal yang indah di mata dunia tidak selalu indah di mata Tuhan. Nah, ya sampai sini ya. Hal yang indah di mata dunia yang boleh menyilaukan kita, gitu ya, itu tidak selalu indah di mata Tuhan. Ketika kita sebagai anak-anak Tuhan tidak benar-benar memahami firman Tuhan, ya, ketika kita sebagai anak-anak Tuhan tidak benar-benar memahami firman Tuhan, hal-hal yang duniawi ini loh, itu bisa terlihat baik.
Kembali ke ayat 18 dan 17. Artinya gini, tidak semua yang masuk itu baik. Benar ya, tadi di awal sempat saya bahas, orang-orang itu lebih banyak seolah-olah yang dari luar ini kelihatan baik, terus dimasuk-masukkan gitu kan. Wah, dari luar berusaha untuk mengubah hatinya. Padahal itu sama sekali salah, bukan seperti itu. Ya. Tidak semua yang masuk itu baik. Jadi kita perlu memiliki filter dalam hidup kita. Ketika kita nggak punya filter yang baik, maka hal yang baik, hal-hal yang tidak baik pun juga kita tidak bisa mencernanya. Lalu apa filter yang kita perlukan itu? Ya firman Tuhan. Wah, ngeri sekali bahasanya gitu kan. Sok suci sekali bahasanya gitu. Tapi memang ini yang kita perlukan gitu. Kita tahu bahwa dunia ini semakin jahat. Dunia ini semakin banyak hal yang terjadi di luar sana gitu loh, yang bisa membuat anak-anak Tuhan ini jadi meninggalkan Tuhan itu banyak banget. Ini contoh ngomong meninggalkan Tuhan gitu ya. Sebagai contoh ya, ketika saya bilang tadi kan, indah di mata dunia tidak selalu indah di mata Tuhan. Semisal kita suka sama seseorang gitu ya, tapi ternyata beda agama. Dan kita memaksa hal itu, oh anaknya cantik, Kak Yovan gitu ya. Anaknya cantik, itu putih gitu kan. Seputih susu gitu kan. Wah, silau banget, wajahnya glowing dan lain sebagainya. Itu kan indah di mata dunia ya. Orang banyak bilang mungkin dia juga cantik ini, cantik ini. Tapi ternyata bukan anak Tuhan. Ini hal simpel loh ya, gitu ya. Dan masih banyak hal lain yang indah-indah di mata dunia. Nah, Tuhan Yesus meminta mereka untuk tidak terkecoh dengan adat istiadat, tetapi tetap berpegang teguh pada firman Tuhan. Tuhan mau kita pun juga tahu mana yang primer, mana yang jadi prioritas kita, terutama dalam kehidupan rohani kita. Terlebih saat kita menghadapi masa-masa seperti saat ini. Gitu ya. Ya mari kita fokus pada firman Tuhan. Sehingga kehidupan di tahun 2021 ini pun kita boleh menyenangkan hati Tuhan dan menyatakan kemuliaan Tuhan. Nah, caranya gimana sih kita bisa tetap fokus kepada firman Tuhan? Terus gimana sih caranya menjadikan firman Tuhan itu pedoman utama, prioritas dalam hidup kita? Ya ayo, kita masih di awal tahun, ya, masih di Januari. Saya mengajak kita semua untuk benar-benar mengerti dan memahami firman Tuhan. Kita belajar untuk senantiasa membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Bukan hanya sekedar melakukan kegiatan agamawi, melakukan kegiatan yang religi, tapi benar-benar menjalin relasi dengan Tuhan. Bukan sekedar religi yang kita lakukan, tetapi relasi yang kita lakukan. Saat semua hal berjalan secara online, kita ibadah juga online kan, Tuhan juga menantang komitmen kita untuk tetap mengasihi Dia dan taat kepada firman-Nya. Nah, berita baiknya, ini good news buat kalian semua gitu ya. Komsel for God Generation akan mulai kembali di bulan Februari. Ini sekalian promosi ya, sekalian promosi. Di sana kita bisa bersama-sama mempelajari firman Tuhan. Kita bisa saling sharing dengan teman-teman kita yang mungkin punya pergumulan yang sama atau bahkan pergumulan yang berbeda sekalipun. Gitu. Kita bisa dapat kekuatan baru dan juga kita bisa memberikan kekuatan buat teman-teman kita. Dan juga kita di bulan depan kita akan mulai lagi. Kita baca Alkitab kita, program Love the Bible gitu ya. Kita mulai baca Alkitab setiap harinya. Gitu ya. Ada satu ayat menarik gitu ya. Di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-105 gitu ya. Bahwa firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan-jalan kita semua. Tuhan mau kita menghidupi firman Tuhan dengan menjadikannya prioritas, menjadikannya sebagai pedoman hidup kita untuk melangkah.
Mari anak-anak muda Tuhan, anak-anak 4G Generation, dalam menjalani kehidupan kita di awal tahun 2021 ini, kita lebih punya komitmen untuk bertekun dalam firman Tuhan, dengan menjadikannya sebagai pedoman hidup kita. Dengan demikian, setiap hal yang keluar dari kehidupan kita boleh memancarkan terang kasih Tuhan. Yang keluar dalam hidup kita memancarkan kebenaran Tuhan. Seperti di dalam Matius 15 ayat 18, gitu ya. Matius 15 ayat 18. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Kita sama-sama mau membereskan hati kita. Mumpung masih di awal tahun, gitu ya. Kita mau membereskan hati kita. Apa yang keluar ini yang seringkali menajiskan banyak orang. Sekali lagi jangan biarkan kita diisi oleh hal-hal yang bukan firman Tuhan. Namun biarlah kita mau tetap fokus terhadap firman Tuhan lebih dan lebih lagi. Jadi bukan yang dari luar yang mempengaruhi kita, tapi dari dalam. Tuhan mau melihat apa yang di dalam kita. Tuhan melihat yang ada di dalam hati kita. Mungkin manusia boleh tertipu oleh segala macam hal agamawi yang kamu lakukan, yang kita lakukan saat ini. Mungkin manusia boleh tertipu. Bahkan mungkin boleh ngomong, wow, pelayananmu luar biasa. Wow, kamu dipakai Tuhan ya. Padahal hatinya jauh dari Tuhan. Dan itu yang kita sama-sama tidak mau. Dan hal ini boleh jadi pegangan kita untuk melangkah di tahun 2021. Jangan biarkan kita diisi oleh hal-hal yang bukan firman Tuhan. Tapi biarlah kita mau tetap fokus pada firman Tuhan lebih dan lebih lagi. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Kami boleh banyak belajar Tuhan tentang kebenaran firman-Mu. Ampuni setiap kami yang mungkin kami masih salah mempersepsikan semua hal Tuhan. Kami mungkin merasa dengan pelayanan kami sudah melakukan yang terbaik buat Engkau, ataupun apapun hal yang kami lakukan semuanya sudah menyenangkan hati Tuhan. Padahal mungkin motivasi kami salah, padahal mungkin hati kami juga masih belum beres Tuhan di hadapan Engkau. Ampuni setiap kami. Dan hari ini kami boleh belajar untuk kami boleh memiliki hati yang terus diisi oleh firman Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan yang mendengarkan hari ini, yang Engkau terus memberkati kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kami boleh selalu berkomitmen untuk memegang firman Tuhan dan menjadikannya pedoman dalam hidup kami. Ini yang menjadi kekuatan kami untuk melangkah di tahun 2021 ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bagaimana? Apakah teman-teman sudah terberkati baik melalui pujian ataupun firman Tuhan pada saat sore hari ini? Saya merasa sangat terberkati. Benar. Kita yang adalah orang muda, kita patut memperhatikan setiap langkah kita. Bagaimana caranya kita memperhatikan langkah kita? Tetap tinggal di dalam firman. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita sore hari ini, sekali lagi kita tundukkan kepala dan kita masuk di dalam. Terima kasih Tuhan buat sore hari ini. Kalau kami sudah beribadah bersama sekalipun melalui online, kami percaya bahwa berkat-Mu Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Dan kami percaya berkat-Mu Tuhan telah Kau curahkan dalam kehidupan kami. Kami mau Tuhan jadi anak-anak muda-Mu yang senantiasa Bapa mengandalkan Tuhan dan senantiasa Bapa bertekun di dalam firman-Mu. Sehingga kehidupan kami Tuhan boleh menjadi satu kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Dan juga menjadi kehidupan yang boleh menjadi saksi bagi Kristus dimanapun kami berada. Saat ini Bapa, kami akan mengakhiri ibadah kami sore hari ini.
Hamba percaya Roh Kudus-Mu sendiri akan bekerja dalam kehidupan kami dan menolong kami untuk kami boleh tetap bertekun di dalam firman-Mu setiap hari. Bersyukur buat kasih Tuhan dalam kehidupan kami dan berterima kasih untuk setiap anugerah-Mu Bapa. Dan sekarang anak-anak Fortier, terimalah berkat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan dari Allah Roh Kudus boleh menyertai setiap kehidupan kita semua, anak-anak muda 4G Generation, yang cinta akan Tuhan dan mau mengambil satu komitmen untuk hidup bertekun di dalam firman Tuhan. Mulai dari sore hari ini sampai Maranatha Tuhan kedua kalinya. Dan setiap kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Oke, tetap jangan kemana-mana. Nantikan ibadah selanjutnya di bulan depan. Tuhan Yesus memberkati.